Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mulai majlis kita pada malam hari ini. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Mudirul Ma'had Al-Ustaz Dr. Ahmad Hifdhul Mubarak SIMSI di tengah-tengah kita. Bisa dimulai. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna al-'amala bima 'allamtana ya rabbal alamin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa qala aidan, mathalul ladzi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah, wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alayhi shadidun falahu ajran. Wa qala aidan, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Al-Ustaz Dr. Ahmad Hifdhul Mubarak yang kami hormati dan seluruh asatidzah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di tengah-tengah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya berupa hujan, kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an, semoga hujan ini memberikan manfaat dan berkah kepada kita semua. Maka sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sekiranya kita diminta untuk menghitung-hitung seluruh karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda yang mulia, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya Al-Qur'an diturunkan, dan kemudian beliau mengajarkannya kepada para sahabat-sahabatnya, kemudian diteruskan kepada para tabi'innya, kemudian diteruskan pula kepada para tabi'in, dan sampailah kepada kita. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jazari dalam manzumahnya, beliau mengatakan, wa hakadza minhu ilaina wasala. Demikianlah Al-Qur'an itu sampai kepada kita. Maka marilah kita senantiasa untuk terus memanjatkan atau menyampaikan salawat beserta salam kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asatidzah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari yang berbahagia ini kita akan mengadakan majelis atau haflah khatmul Quran begitu ya, yang insyaallah akan
dibacakan oleh Ustaz Hafidin. Untuk itu adalah kita buka majelis kita malam hari ini dengan pembukaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agenda berikutnya yaitu haflah atau tasmiyah begitu ya, yang akan dibacakan oleh Ustaz Hafidin dari surah At-Takatsur sampai Anas, kemudian dilanjutkan Al-Fatihah dan 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhal masykur. ولا أنتم عاكفون ما أعبد ولا أنا
الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah dilanjutkan Al-Fatihah dari ayat pertama surah Al-Baqarah? Apa lanjut terus nanti berapa renungan dan kesambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Berapa Quran itu baca? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم أصلحنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلحنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا
وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك الأولى من الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan tasmiahkan seorang akhir ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya berkenan dan khususnya yang membaca diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama Al-Qur'an. Asal tidak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agenda berikutnya kita akan sama-sama mungkin mendengarkan. Kita harapkan dari saudara mungkin untuk menyampaikan kesan atau pesan begitu ya. Kenapa demikian? Karena dalam proses tahfidzul Quran ya, dalam proses menghafal Quran itu spesial. Masing-masing kita, masing-masing personal itu pasti punya kesan tersendiri bersama Al-Quran, itu pasti. Dan masing-masing kita juga pastinya punya tips, trik tersendiri sehingga bagaimana kita kemudian bisa sampai di titik ini. Nah, maka faedah yang demikian itulah yang harapannya bisa kita dapatkan pada majelis kita malam hari ini. Maka kita mohon kesediaannya Ustaz Bikin untuk memberikan kulaimat ya. Kulaimat itu kalimat ya, singkat begitu ya, pendek saja tapi kemudian berbobot begitu ya, ada faedahnya yang bisa kita dapatkan untuk teman-teman yang lain. Maka dari itu kami persilakan waktu dan tempatnya pada Ramadan masykur. Insyaallah saya menghafal 30 juz. Mungkin 30 juz itu adalah termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan untuk saya. Ini baru
ini saja. Jadi kayak ngalir saja. Pengalamannya menghafal seperti apa kesulitan yang dihadapi, caranya cara mengatasi kesulitan itu seperti apa. Terus kemudian kalau lagi futur itu ngapain kan? Terus cara mungkin tips-tips murojaah sampai bisa sampai di titik sekarang ini seperti apa. Nanti harapannya bisa bermanfaat buat teman-teman. Silakan. Saya memulai menghafal Al-Quran itu setelah ngabdi saya mulai menghafal itu pas di Abi Umi, dan qadarullah saya di sana cuma 1 tahun aja, dan itu cuma dapat 8 juz. Dan qadarullah Allah menjadikan saya di markas Al-Hikmah ini, dan sangat banyak sekali perjuangan bersama teman-teman di markas kemarin. Dan yang paling utama, sampai saat ini mungkin saya bisa menyelesaikan 30 juz itu dengan izin Allah. Cuma satu, intinya mengurangi tidur saja. Dan tidak itu juga, kalau prinsip saya pribadi, yang memudahkan itu Allah. Jadi di sambil kita berusaha, tapi juga kita harus senantiasa bertakarub sama Allah, itu juga harus kencang. Ya mungkin itu. Kalau lagi futur misalkan malas, kan pasti ada tipsnya mengatasi seperti itu. Bagaimana dari kalian? Ada tips khusus nggak? Silakan. Kalau dulu pertama kali saya menghafal, motivasi yang pertama saya jadikan motivasi saya itu adalah ibu saya. Tapi ternyata kalau kita niatkan perjuangan kita itu hanya untuk orang tua kita, itu salah. Jadi saya menghafal emang yang pertama emang karena Allah. Itu tujuan pertama. Kalau sudah niatnya sudah salah, sampai akhirnya salah. Dan ternyata saya baru tahu kalau emang kita menghafal itu pertama itu emang harus kita itu benar-benar niatnya itu hanya karena Allah semata. Kemudian baru yang lain-lain. Nanti kalau malas futur gimana? Atau nggak pernah malas? Futur malas itu adalah fitrah setiap manusia, bukan? Tapi kita bagaimana cara kita untuk bangkit dari futur itu, dan itu motivasi saya adalah gimana kita selesai menghafal Al-Quran itu kelak kita bisa bertemu dengan Allah langsung. Itu motivasi saya pertama. Kemudian motivasi saya selanjutnya untuk bisa mengangkat derajat orang tua di akhirat kelak, dan untuk bisa bermanfaat untuk orang sekitar.
Ustaz dari Vina membagikan pengalamannya, yang membagikan pengalaman dalam proses menghafal, tentunya itu sangat ya, bermanfaat bagi kita. Dan poin yang bisa kita ambil ini, bahwasanya perjuangan itu pasti punya resiko. Salah satu resiko yang diambil oleh saudara kita ya, tadi Ustaz bikin adalah mengurangi jam tidur ya. Mungkin masing-masing kita beda. Ada teman saya, dia tidur terus, kencang tidurnya, tapi ya storenya lancar gitu ya. Mungkin di sisi lain dia mengorbankan sesuatunya gitu ya. Jadi makanya spesial sekali proses dalam menghafal Quran, dan ini perlu kita ya, sampaikan biar saudara-saudara kita yang lain bisa mengetahui dan bisa menduplikatnya mungkin gitu. Sebenarnya tadi diingatkan juga tentang ya niat ya, tentunya niat. Selaras juga dengan hadis Rasulullah SAW, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyuti dunya law kana fikum fama dhannukum billazi amila bihadza. Barang siapa yang membaca Quran dan amila bima fihi, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka ulbisa waliduhu, orang tuanya akan dipakaikan tajan minan nur, mahkota dari cahaya, yang dawuhu ahsan min dawi syamsi, sinarnya itu, cahayanya itu lebih terang, lebih bagus daripada cahaya matahari. Nah, ini sebuah janji dari Rasulullah SAW yang kemudian bisa memotivasi kita. Ada juga ya, kami tutup dengan sebuah perkataan seorang ulama atau para salaf gitu ya, di qadril kaddi tuktasabul ma'ani, sekadar kepayahan yang kita usahakan maka sedemikian itulah cita-cita tertinggi yang didapatkan gitu. Man tolabal ula sahirul layar, barang siapa yang menginginkan sesuatu yang tinggi maka sahirul layari, maka dia hendaknya untuk menghidupkan malam-malamnya ya, begadang di malam-malamnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Agenda berikutnya yaitu sambutan dari mudir kita Al-Ustaz Dr. Ahmad Ibnu Tohar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal masykur. Mentalnya kalau kalah biasa aja, tidak kemudian stres gitu loh. Nah ini, jadi makanya ini penting ya. Apalagi tadi menyedikitkan tidur, saya senang ini dengan kata-kata menyedikitkan tidur, meskipun agak ditepis oleh Ustadz Salim ya. Tapi saya dukung. Karena saya juga bermula seperti itu mas, tapi efeknya terus jadi bermuka tua. Jadi gara-gara ya saya itu kalau belajar itu kalau ada yang masih belum tidur tidak bisa tidur saya. Jadi makanya itu hanya berlaku di aliyah jadinya. Karena apa? Ketika di perguruan tinggi kita sudah satu kamar sendiri, jadi kan tidak punya saingan jadinya. Semangatnya jadi turun jadinya gitu. Maksudnya kalau bersama dengan yang lain, kalau yang lain belum tidur, maka saya tidak bisa tidur. Jadi, kalau yang lain belajar sampai jam 12, maka saya sampai setengah 1. Jadi itu makanya seperti bilang alhamdulillah ini penting ya, penting. Tadi dari syair yang disampaikan Mas Salim juga sesungguhnya mendukung. Jadi sebenarnya Mas Salim ini mendukung dan tidak begitu mendukung. Diberikan di Tasadul Mahali, Waman Tolabal Ula, Sa'irul Layar di syair Imam Syafi'i. Jadi apa namanya, waman tolabal ula sahirul layar, barang siapa yang pengen mencapai kemuliaan maka dia harus bergadang malam tapi tidak ngobrol baik gitu. Kalau bergadang malam ngobrol ya ngobrolnya murojaah saja, satu sama lain murojaah. Jadi
murojaah di masa-masa yang penuh dengan melibatkan perasaan kita, saya yakin antum akan teringat terus. Saya masih teringat ya, murojaah juz 30 itu dari Kairo ke Tonto. Tonto itu ada Syekh Tontowi itu kan. Itu kalau perjalanan kereta itu sekitar 5 jam dari sini mana ya? Sini Surabaya. Ya itu 5 jam. Jadi teringat persis, masih sampai sekarang masih teringat. Jadi saling murojaah. Padahal sebenarnya karena kita nggak bisa bahan ngomong aja gini, nggak bisa bahan ngomong terus sama murojaah gitu. Pernah juga dulu mukhoyam itu, ya mukhoyam kita mukhoyam fisik ya, mukhoyam fisik maksudnya ya, bukan mukhoyam Quran, tapi mukhoyam fisik. Kemah lah ya, kemah fisik kayak pramuka lah ya kita. Itu kita naik ke Jabal Muqattam namanya. Di Mesir itu ada namanya Jabal Muqattam. Karena kalau bersama-sama banyak orang itu kemudian nanti mencurigai, gitu kan. Karena kan mabahisnya ketat sekali. Mabahis itu mata-mata. Jadi mata-mata setiap gedung itu ada mata-matanya. Jadi mata-mata pemerintah yang nanti kalau kelihatan kita agak ekstrim sedikit itu harus ditangkap. Akhirnya kita berdua itu tugasnya adalah selama mendaki sampai gunung itu, selama mendaki harus menghafalkan surat Al-Mulk. Sederhana ya, tetapi ngefek sekali sampai sekarang gitu. Ngefek, maksudnya tidak lupa-lupa gitu, karena melibatkan perasaan. Nah, pernah juga yang saya kira aku juga punya, antum semuanya sangat punya, hanya kebetulan karena belum diminta untuk cerita saja. Jadi, pernah juga yang tidak pernah saya lupakan sampai sekarang itu adalah ketika di Aliyah dulu dengan Ustaz kami dari Libya itu ya, Ustaz Luqman itu ya Libya angkatan awal lah, 5 angkatan awal, bila saya lupa angkatan berapa. Beliau waktu itu menyuruh kami semua menghafalkan juz 1 semuanya tanpa terkecuali 40. Nanti siapa yang bisa tanpa salah sama sekali akan kami kasih hadiah. Sederhana banget itu kan, hadiah akan dikasih hadiah. Hadiahnya ya nggak tahu, pokoknya kita tetap seneng mulai ya, mau hafal terus. Setiap pekan sekali itu 1 halaman, sampai hampir berapa bulan itu ya. Tinggal 2 orang yang tanpa salah. Tinggal 2 orang, saya sama Mas Munawir itu yang sekarang jadi dosen di IAIN Purwokerto. Nah, saya udah grogi sekali. Nanti kalau ditandingkan kalah saya. Kalau ditandingkan mesti saya kalah gitu. Jadi perasaannya itu sudah penuh dengan kegalauan karena tidak pede. Nah, belalai Ustadz kami itu sangat bijak. Ini tidak ditandingkan. Ini pemenangnya yang 2. Pemenangnya yang 2 dikasih apa? Buku. Dan bukunya itu ternyata buku tentang Ikhwanul Muslimin. Kok bisa ya dikasih Ikhwanul Muslimin waktu itu? Yang Mas Munawir saya tidak tahu. Buku tebal. Nah itu itulah. Kami minta, saya secara khusus ya, minta kepada antum, bikinlah momen-momen yang melibatkan perasaan antum dengan Al-Quran. Wes apa aja, misalnya, ayo kita riklah, tapi tugasnya adalah menghafal 5 juz. Nah, kemeng dong. Jadi, tidak apa-apa, itu akan mengenang, betul. Meskipun bukan berarti terus tanpa lupa ya, tetap bisa juga lupa. Tapi mengenanya itu dan mengasihkannya itu yang menyebabkan kita terus-menerus pada akhirnya termotivasi untuk berlama-lama dengan Al-Quran. Jadi kalau sahabat senior itu lebih mudah mengamalkan Al-Quran, tapi kalau sahabat junior lebih mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Tadi saya sempat baca sebentar sebelum maju ya. Nah, itu juga saya kira sudah sangat hafal sekali, saya ulas kembali. Umar bin Khattab itu termasuk sulit sekali menghafalnya. 10-an tahun baru menghafalkan surat Al-Baqarah. 10
sepuluhan tahun. Bayangkan. Atau kiranya Umar cerdas kan? Cerdas kan? Tapi kalau puluhan tahun Pak, itu keset atau piye? Ayo berani bilang keset. Jadi ya meskipun saya terus agak senang, wah ini semoga saya gitu aja lah. Angin masalahnya mas menghafalkan itu. Jadi makanya betul kata Ibnu Mas'ud ya, inna qaumun sauba alaina hifdzul Qur'an wa inna man ba'dana ya, wa inna man ba'dana yasbulu alaihim hifdzul Qur'an wa yas'ubu alaihim al-amalu bil Qur'an. Jadi itu kata-kata itu maksud ya. Sesungguhnya kami adalah kaum yang ini masuk termasuk yang seniornya ya. Mayoritas sahabat ya, yang sulit bagi kami untuk menghafalkan Al-Quran, tetapi mudah tadi masih kurang sedikit ya, wa yasulu alaina al-amalu bihi, dan mudah bagi kami untuk mengamalkan Al-Quran. Jangan aku protes. Kalau cinta Quran mesti juga hafal Quran, belum tentu. Ini sahabat yang bilang ya. Jadi sahabat itu waktunya habis untuk mengamalkan Al-Quran, sehingga menghafal Al-Quran itu mereka tersedak. Maksudnya dijadikan prioritas sekian setelah mengamalkan. Terbukti juga dengan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa mereka tidak lanjut ayat setelah 10 ayat kecuali setelah mampu memahaminya, halal haramnya bagaimana dari ayat-ayat itu, mengamalkannya, kalau sudah baru lanjut lagi kan begitu. Itu ma'ruf ya, yang masyhur kalau riwayat ini semuanya paham. Mereka tidak nambah setelah 10 ayat kecuali setelah mengamalkan semua yang ada dalam ayat itu. Ini juga sesungguhnya menguatkan yang perkataan Ibnu Mas'ud tadi. Makanya ikhwan fillah alhamdulillah, sesungguhnya yang terpenting bukan berarti kemudian tidak penting menghafal ya. Yang terpenting, yang lebih dari menghafal itu sesungguhnya target utamanya aslinya adalah mengamalkan Al-Quran. Hanya orang yang mengamalkan Al-Quran itu yang paling kuat pada umumnya adalah yang menghafal, kan begitu. Tapi jangan lupa bahwa menghafal ini masih belum tujuan akhir. Tujuan akhirnya mengamalkan Al-Quran. Bahkan sahabat saja memprioritaskan mengamalkan Al-Quran saking sulitnya mereka menghafal. Jadi intinya interaksi kita jangan dihilangkan dengan Al-Quran. Jangan sampai terbersit yang sudah hafal ya. Itu paling hafalannya masih di bawah saya. Insya Allah saya lebih baik. Tidak perlu seperti itu. Karena belum tentu. Bisa jadi Allah mudahkan ia untuk mengamalkan Al-Quran, sementara Allah mudahkan panjenengan untuk menghafal Al-Quran. Bukan kok suatu kejelekan, tidak. Tetapi memang ada sahabat-sahabat atau ulama-ulama juga yang semenjak kecilnya hafal Al-Quran juga ada. Imam Syafi'i termasuk ya, usia 7 tahun dan banyak lagi yang lain usia-usia kecil itu hafal Al-Quran. Tapi ya itu selalu pada intinya adalah itu sarana untuk memahami berikutnya, gitu. Memahami isinya semua, kemudian bahkan hadis-hadis juga dipahami semua. Akhirnya mereka analisisnya dalam Al-Quran maupun hadis menjadi semakin tajam. Nah itu makanya ikhwati fillah alhamdulillah, ini tadi sudah disampaikan ya, ini apa dari Ustazah Vivin yang luar biasa ya, meskipun sederhana. Jadi mengurangi tidur itu kan ya, bayangan kita mengurangi dari 5 jam jadi 4,5 gitu ya Gus ya. Atau artinya kalau mengurangi itu tidak banyak-banyak amat bahasanya kan, bukan kok sama sekali tidak tidur, tidak, tetapi mengurangi sesuatu yang biasa tetapi rutin. Nah, sesuatu yang biasa tetapi rutin. Saya terus terang kalau disuruh membaca 2 juz lebih betah daripada menghafal Al-Quran. Jadi membaca tapi memahami ya, memahami lebih betah lama dan tidak terasa. Makanya yang tadi alhamdulillah kita biasakan untuk dalam persepsi kita itu kita munculkan seperti kondisi ketika di akhirat. Di akhirat itu semua orang telanjang, tetapi semua orang tidak berpikir sama sekali tentang ketelanjangan mereka. Karena apa?
ada hamul akhirah, ada kesedihan akhirat yang membuat mereka jadi tidak bisa berpikir yang lain. Ini ciri-ciri orang yang yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi entah itu pahlawan atau pimpinan umat atau ulama gitu ya, orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh yang di sepanjang zaman akan dikenang terus biasanya. Di antaranya adalah kalau mereka sedang fokus pada satu tujuan, maka sulit untuk dihilangkan fokus itu. Itu hampir semua. Coba jenengan sering-sering membaca biografi pahlawan yang penting ini. Jadi meskipun kita sudah hafal Al-Quran atau sudah bahkan seperti Ustaz Syihab, Ustaz Irsyad ya, Ustaz Slamet, apalagi yang selalu malu-malu kalau saya lihat. Dari tadi itu loh malah duduk di belakang punggungnya Ustaz siapa ya? Nah itu ya, jadi bukan berarti ini sudah selesai ya. Bukan berarti ini sudah selesai. Ini sesungguhnya adalah proses menuju karakter, pembentukan karakter yang jauh lebih hebat lagi dengan Al-Quran. Jadi biasanya yang dimiliki oleh para pahlawan umat sepanjang masa ya, itu adalah ketika punya tujuan tertentu, maka fokusnya luar biasa. Dan ketika sudah fokus, sulit untuk dihentikan. Kalau panjenengan punya sifat seperti itu, jangan khawatir, jenengan sukses insya Allah. Hanya tinggal masalah waktu saja. Kalau belum punya sifat itu, punyailah. Jadi yang penting fokus. Kalau jenengan sudah fokus, itu sulit untuk dibendung. Nanti insya Allah sukses. Sukses itu artinya sukses dunia akhirat gitu aja. Nanti sukses bayangannya sukses kerjanya mapan, tidak kan? Jadi sukses dunia akhirat. Terkadang lebih memilih akhirat lebih banyak porsinya, sehingga terkadang memang sengaja dunianya tidak begitu diperhatikan. Nah itu pilihan kalau itu ya. Tapi ada juga yang baik dunia dan akhiratnya menjadi imbang juga bisa. Itu pilihan ya. Sekali lagi itu pilihan. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib mau mengambil harta dari ilmunya, sangat banyak sekali kesempatannya, tapi beliau tidak mau. Beliau lebih memilih untuk akhiratnya sekedarnya saja. Jadi berbeda mungkin seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik, bacalah riwayatnya kalau tidak percaya. Saya dulu kaget ketika membaca. Anas bin Malik itu termasuk orang yang komentarnya aneh. Saya itu termasuk orang yang diberi kekayaan oleh Allah, dan gara-gara kekayaan itu ibadah saya jadi bagus. Wah, benar loh, itu mesti seneng ya. Orang-orang akhir zaman jadi seneng. Jadi, lah kalau saya tidak diberi kekayaan seperti itu, ya saya tidak tahu ibadah saya jadi bagus. Gitu. Itu Anas bin Malik. Saya kaget ketika membaca itu, ketika saya masih teringat ketika tahun kedua atau tahun ketiga di Mesir. Wah, ada ya sahabat yang kayak gitu. Anas bin Malik itu orang sahabat yang termasuk diberi usia panjang dan anaknya ratusan. Jadi banyak sekali hal, makanya gimana ngingoni anak banyak gitu kalau tidak punya duit. Nah makanya ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi hidup itu mengalir saja, tapi yang penting antumnya punya sifat kesungguhan. Maka orang yang sungguh-sungguh itu jangan khawatir rizkinya. Rizki akan diberikan oleh Allah sesuai dengan yang antum butuhkan. Nah yang penting skill sungguh-sungguhnya ini, pelan tapi pasti insya Allah akan sampai ke tujuan. Dan tujuannya apa? Nah makanya tujuan yang paling mulia tentu adalah tujuan yang lebih sesuai dengan kondisi kita ya. Syukur-syukur yang paling utama tentu tujuan yang terkait dengan Al-Quran begitu ya. Apa saja? Kalau tidak bisa menghafal ya sebagaimana seperti orang-orang yang kemudian membentuk atau membangun pesantren gitu ya. Jadi kalau saya ingat ya, antum-antumnya semuanya di sini ya, saya kalau membayangkan pahalanya yang paling besar tetap Pak Ihsan. Karena menjamin antum semuanya. Dalam benak saya tidak tahu, nanti coba kita tanyakan di akhirat nanti. Tapi saya membayangkan pahalanya yang paling besar tetap Pak Ihsan. Karena dia memastikan Al-Quran berjalan dengan baik, pengajarnya juga mendapatkan honor yang meskipun tidak banyak tetapi cukup untuk kebutuhannya, dan itu semuanya karena manajemen yang ada di yayasan kan begitu. Meskipun ya tentu ada kelemahannya, pasti ada, tidak ada orang sempurna di dunia. Jadi dan itu sesuai dengan yang pernah
sampaikan oleh Umar bin Khattab ketika beliau berjalan mendapati seseorang beribadah di masjid seharian. Ditanya, ini kok ibadah terus nih, terus dia makannya bagaimana? Oh ini ada yang menjamin hidup, yang menjamin itu lebih baik daripada dia. Nah, gitu kan. Artinya bukan kok kemudian aku terus nanti terus lari semua, jangan. Maksudnya sesuai dengan kondisi ya. Tidak semua orang mampu untuk menjadi Pak Ihsan, tidak semua orang juga mampu menjadi antum semua. Mungkin antum jalurnya jalur ulama gitu ya, jalur orang yang dekat dengan Al-Quran yang memang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari jalur itulah kemudian kemanfaatan akan luar biasa. Santri-santri yang kemudian antum didik dan sebagainya menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetapi jalurnya Pak Ihsan berbeda. Dia menjamin, memastikan, ya tentu tidak cuma Pak Ihsan ya, maksudnya semua teman-teman yang terlibat di yayasan maupun pengelola, menjamin kehidupan di pesantren terjamin terkelola dengan baik, lancar dan sebagainya. Nah itu termasuk butuh ilmu juga sama. Nah, siapa di antara antum yang bisa membuat seperti itu dan kira-kira punya manajemen yang bagus? Nah bagusnya juga mendirikan pesantren biar semakin banyak pesantren. Jadi kita menghendaki orang-orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin banyak. Nah kemudian selain akhirat ya, selain tadi kita kan kalau menyukai sesuatu maka fokus. Nah ciri-cirinya tadi itu akhirat. Begitu orang di akhirat semuanya hammuhum al-akhirat. Mereka terpikir apa yang telah mereka perbuat sebelumnya, sehingga takut sekali untuk nanti kemudian dihukum oleh Allah. Meskipun dulunya sering guyon ketika di dunia, di akhirat pun sudah tidak bisa karena saking kerasnya yang ditonton oleh mereka, yang dilihat oleh mereka saking kerasnya, sehingga mereka telanjang pun tidak masalah gitu. Dan tidak ada sama sekali yang berpikir ke sana. Nah itu maksudnya kalau mau sukses itu sesungguhnya salah satunya memakai ilmu itu, fokus begitu. Fokus itu, nah kalau dengan bahasa yang lain itu bisa diilustrasikan begini. Seorang kekasih kalau suka dengan kekasihnya, ya, kan gitu. Ini senang yang di belakang ini. Seorang kekasih, entah itu laki-laki atau perempuan, kalau suka dengan kekasihnya, mesti apapun yang diperbuat meskipun menyakiti, terasa enggak? Mau antum tahu belum punya kok sudah tahu. Tidak terasa. Antum mau ibaratnya misalnya harus mengantar berjam-jam, tidak terasa. Saking senangnya sudah. Kalau tidak terasa berarti bukan kekasih itu kan begitu. Jadi tidak terasa. Maka sesungguhnya cinta kita dengan Al-Quran itu diharapkan seperti itu, tidak terasa. Mau berjam-jam, dulu sering diceritakan ya di Iskarifah, mungkin Ustaz siapa saja, Noyan, Arsyad. Jadi dulu yang sering kami dengar itu Ustaz Syihab itu kalau kalau sudah nyimak itu dari pagi sampai sore itu duduk. Nah itu sesungguhnya apa yang membuatnya kuat? Ya karena senang. Orang kalau bahagia itu dikapak-kapaknya tidak terasa. Tapi kalau aslinya nggak seneng, diwai fasilitas menghafal, Ustadz menghafal pagi ya, tetap baik hilang. Gitu. Lalu dasarnya nggak seneng dikapakin. Nah itu loh. Makanya ikhwatifillah alhamdulillah, coba dimunculkan kesenangan itu, kebahagiaan bersama Al-Quran, yang semoga hari-hari kebersamaan kita dengan Al-Quran itu nanti ditulis secara luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Saya memang tidak ikut bersama antum ya, tapi saya punya waktu khusus bersama Al-Quran yang tidak bisa saya tinggal. Jadi lebih banyak malam ya sebelum subuh. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih bisa. Ya karena pelampiasan kan tidak bisa bersama antum kan gitu. Jadi sebenarnya kalau suruh milih ya milih seperti antum, maksudnya bersama dengan antum ketika
menghafal Al-Quran dan seterusnya begitu ya. Karena disitulah sesungguhnya kenikmatan yang luar biasa. Meskipun tidak bisa bukan berarti tidak melakukan. Makanya ikhwah kita di Arab itu ketika mereka ini sedikit cerita ya. Ketika mereka dibuang ke Eropa, bukan dibuang sebenarnya. Kalau tidak keluar dari negaranya maka akan dibunuh. Wah kita ya itu akhirnya mereka ada yang ke Prancis, ada yang ke Amerika, ada yang ke Inggris begitu ya. Maka kemudian itu munculnya ada nasib gitu ya. Karena zamanan yauma kunna su'ada li kitabillahi natluhu sabahan wa masa. Nah itu kan. Jadi karena zamanan. Berapa lama kami mengingat-ingat karena zamanan waktu ya, waktu suatu zaman yauma kunna su'ada, di mana kami itu bahagia. Kami bahagia semua. Di kitabillah natslu, untuk kitab Allah yang kami baca. Natslu bacanya. Bahasanya natslu. Jadi biar mudah semua. Baik yang hafal Al-Qur'an maupun tidak, jadi kan enak kan natslu. Yang penting baca kuat gitu. Di kitabillah natslu apa? Di kitabillah natslu sobah wa masa, setiap pagi dan setiap sore. Nah kenapa? Karena ketika di sana itu tidak mudah. Jadi ketika di sana tidak mudah, tidak seperti ketika bersama-sama dengan umat Islam di mayoritas penduduknya Muslim gitu ya, di Arab jelas kan. Di sini juga gitu sama. Dulu saya itu pernah punya teman Albania itu latihannya itu setiap hari itu, jadi saya kaget. Temboknya itu keropos, tembok keropos. Ini kenapa keropos? Ya setiap hari saya tinju, ditinju terus sampai keropos temboknya orang Mesir. Nah, jadi kami harus latihan begini karena apa? Karena kalau kami di sana itu Soviet itu satu ketika bisa nyerang kami. Nah, kami itu dulu zaman Soviet merajalela itu kalau membaca Al-Quran itu di bulan purnama. Karena kalau ketahuan kami membaca Al-Quran itu langsung ditangkap di penjara, kadang disiksa. Jadi akhirnya kami membacanya itu pas bulan purnama di dalam terang bulan. Jadi langsung ke tempat yang ya bukan gelap, maksudnya di padang, di tanah lapang gitu, jauh dari rumah membaca Al-Quran. Coba kalau misalkan antum nanti hidup di masa kayak gitu, coba betapa beratnya. Alhamdulillah kita tidak begitu gitu loh. Makanya kalau tidak begitu terus tidak berinteraksi banyak dengan Al-Quran, ya na'udzubillah. Berarti memang hati kita yang memang error masih kan gitu. Hati error kemungkinan karena yang bertahan di sini banyak maksiat. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi," gitu ya. Jadi tidak mungkin ada orang itu dalam hatinya itu dua hati. Jadi maksudnya satunya kejahatan, satu kebaikan numpuk jadi satu dan kuat semua, itu tidak mungkin. Pada akhirnya salah satunya mesti akan kalah. Dan bisa jadi ketidakbertahan kita dengan Al-Quran berlama-lama itu bisa jadi karena maksiat. Ya itulah. Jadi bisa jadi karena maksiat. Ya kecuali kalau memang karena tugas seperti Umar bin Khattab begitu ya. Tugasnya memang berat sebagai khalifah sehingga beliau begitu khataman menghafal surat Al-Baqarah saja langsung dzabaha al-jazur, langsung nyembelih unta. Hafal surat Al-Baqarah nyembelih unta penak. Wah, itu kalau kalau kita ketemu orang seperti itu, kita berusaha untuk suruh menghafal apa lagi biar setiap menghafal apa nanti unta lagi kan gitu. Menyembelih unta saking senangnya. Jadi menghafal Al-Baqarah 10 tahun saja
Puluhan tahun saja senengnya bukan main, sehingga kemudian menyembelih unta. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi semoga ini menjadi pemantik buat kita semua sering-sering seperti ini, dan kita terus-menerus diingatkan. Motivasi seperti ini itu kalau belum menjadi karakter panjenengan, karakter teman-teman semua, maka nanti paling sehari 2 hari hilang. Wes tak jamin. Paling ada 1 hari 2 hari hilang. Kalau teman-teman tidak berdoa supaya dipertahankan oleh Allah, karena semangat dan motivasi itu hanya dalam diri kita yang paling kuat. Motivasi orang itu hanya 20% saja, 80%-nya itu dari hati antum sendiri. Maka sekali lagi, fadilillah rahmatullah, yang belum punya semangat fokus untuk mencapai target, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa fokus seperti itu. Yang suka bosen juga semoga dimudahkan oleh Allah untuk sering mencari momen bahagia. Iya caranya, wes pokoknya jalan-jalan yang selokan gak apa-apa, yang penting bisa bertahan lama di bersama Al-Quran. Terserah kalian. Yang penting tidak dosa, yang penting tidak di toilet bawa baca Al-Quran, gitu aja. Terus Arab Negeri bosen, saya dulu sering ngakali santri dulu, karena targetnya tidak tercapai. Ayo kita mabit, tapi khusus membaca Al-Quran. Gara-gara target saya tidak tercapai. Sering dulu ketika masih punya hal dengan santri begitu. Jadi piye carane supaya tercapai targetnya tapi tidak dosa, tidak juga membuat orang lain targetnya tidak tercapai gara-gara kita. Nah, karena hanya sekali 2 kali saja, tidak terus-menerus mengganggu kan begitu. Itu saya kira alhamdulillah. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dimudahkan dan dibukakan hati kita semuanya untuk terus-menerus bisa bersama Al-Quran, bisa bersama ahlul ilmi, ahlul Quran, dan tidak selesai dalam posisi hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi juga mengamalkan, mendengarkan, membaca, apalagi tadabbur begitu ya, sampai kemudian pada akhirnya mengajarkan kepada orang lain. Menyimak itu belum mengajar. Menyimak itu sesungguhnya adalah membaca dan mendengar. Jadi belum mengajar. Makanya padahal Rabbani itu disebutkan wala ikunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Artinya pada akhirnya kita harus mengajarkan Al-Quran. Mengajar Al-Quran artinya tetap harus kita memahami dulu. Nah, sehingga sekali lagi ini belum selesai, dan semoga kita semuanya di akhir hayat nanti sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa memahami semuanya dari Al-Quran, atau setidaknya dalam proses menuju kepada maksimal memahami Al-Quran, tapi tidak berhenti. Sekali lagi, tidak berhenti. Nah, entah bagaimana caranya, sekarang sudah tidak ada istilah wah berarti harus diajar. Sekarang YouTube aja banyak sekali. Berarti gurunya YouTube terus diperdebatkan. Berarti itu hukumnya harus usah diperdebatkan. Jadi apa saja ilmu dari mana saja antum dapatkan dari YouTube, dari apa. Nah, kalau dari YouTube tidak paham baru dikonsultasikan. Karena ilmu sekarang kalau talaki semuanya hampir tidak mungkin. Terus kalau siapa saja, ustadz siapa aja, meskipun seperti Gus Bah katanya dari gurunya. Dari gurunya itu pada akhirnya ada di titik-titik tertentu yang tidak dari gurunya, pasti. Saya yakin. Jadi di titik-titik tertentu yang tidak dari gurunya itu karena dia bekalnya sudah mumpuni gitu ya, dia membaca apapun juga akhirnya bisa karena kitabnya, alatnya sudah punya. Nah, makanya jangan terlalu khawatir mendengarkan banyak YouTube yang baik-baik gitu ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau perlu ditanyakan, baru ditanyakan oleh orang yang ahlinya secara langsung. Atau mungkin kalau bisa ditanyakan ustadznya live, ya itu jauh lebih baik. Nah, saya kira itu mungkin semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Dr. Ahmad Miftul Mutahar yang telah menyampaikan taujiahnya kepada kita. Semoga memberikan manfaat kepada kita tentunya.
Baik, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara majelis Khatmul Quran pada malam hari ini. Namun sebelum kita akhiri, kami ingin menambahkan sedikit satu kalimat dari Dr. Hakimuddin Salim. Beliau saat ini sebagai mudir Ibnu Abbas Klaten. Pernah saya mendengar bahwasanya hifdzul Quran itu ada marotib, ada tingkatannya. Kita umumnya kaum muslim ini sedang pada hifdzul lafaz, jadi menjaga lafaz. Kita kan membaca itu kan menjaga lafaz gitu kan. Kemudian setelah itu kita naik kepada hifdzul makna, menjaga makna. Jadi level berikutnya sudah selesai lafaznya kita baca, kita bagus tajwidnya, kita hifdzul makna, menjaga makna dengan paham begitu. Baca terjemah, tafsir dan seterusnya. Level berikutnya yaitu hifdzul amal. Beliau sampaikan menjaga Al-Qur'an itu dengan mengamalkannya begitu. Jadi proses tahfidz kita sebetulnya baru di permulaan, hifdzul lafaz. Maka bagaimana kita bareng-bareng bisa mencapai ke level berikutnya, yaitu hifdzul makna dan pada akhirnya hifdzul amal. Jadi seperti itu. Maka ketika sudah sampai di titik itu, maka terbentuklah yang namanya al-jirul Qur'aniyul farid, generasi Al-Quran yang tiada banding. Al-farid itu artinya tiada banding, nggak ada tandingannya sudah. Nah, jadi kita bareng-bareng bismillah, dengan aktivitas kita senantiasa dekat dengan Quran. Semoga Allah golongkan kita pada khairukum tadi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami sebagai MC mohon maaf jika dalam memandu jalannya acara banyak kekurangan. Aku qouli hadza, dan tak lupa kami sampaikan jazakumullahu khairan katsiran kepada asatidzah yang sekalian yang berkenan hadir pada malam hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan waqtul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.